to the earth, it gave great light, and so it continued both day and night. Noel, 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 born is the King of Israel. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salve umat Kristiani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada. Senang sekali berjumpa dengan Anda pada masa yang sangat berbahagia ini bersama saya Yuli Giawa dalam program Pelita Kasih. Dalam perjumpaan kali ini tentunya dalam situasi kita merayakan Natal, kita akan membahas atau mendalami sebuah tema tentang Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Nah, untuk tema ini kita akan bahas bersama narasumber yang telah hadir bersama saya di studio pada saat ini, Ibu Reine Febriana Koraak, SSMSI. Beliau pembimbing Katolik di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo. Salve Ibu. Salve. Ya, selamat hari Natal Bu. Sebelum kita berbincang-bincang tentang tema yang akan kita bahas dalam perjumpaan kali ini. Nah, bagaimana ini kabar di situasi Natal kali ini Ibu? Bersama keluarga tentunya. Puji Tuhan, di Natal ini Tuhan berkati dengan kesehatan yang baik. Amin. Dan ada sukacita Natal yang hadir di dalam keluarga, dalam perjumpaan dengan umat Katolik. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini saya selaku pembimbing masyarakat Katolik pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Gorontalo menyampaikan kepada umat Kristiani Katolik dimanapun Anda berada, khususnya umat Katolik di Provinsi Gorontalo, selamat Natal. Kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus 25 Desember 2025 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2026. Ya, puji Tuhan dalam perayaan Natal kali ini kita semua dalam keadaan sehat dan bahkan kali ini kita bisa berjumpa dalam program Pelita Kasih. Baik, Ibu tadi saya sudah menyampaikan kepada pemirsa di rumah, kita akan mengulas, mendalami tema perayaan Natal tahun ini tentang Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Ya. Nah, ini menurut Ibu tema ini diangkat dilihat dengan situasi kita pada saat ini, apakah ini relatif cocok atau bagaimana? Terima kasih. Jadi tema yang akan kita gumuli saat ini adalah Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Ini adalah tema Natal yang diangkat bersama oleh Persatuan Gereja-Gereja Indonesia atau PGI dan Konferensi Wali Gereja Indonesia yang bersama-sama menetapkan tema Natal tahun 2025 adalah Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Apakah tema ini related dengan keadaan keluarga kita atau situasi saat ini? Secara pribadi saya katakan sangat related dengan keadaan kita. Karena kita tahu bersama tantangan kehidupan saat ini, khususnya keluarga-keluarga Katolik, itu sangat-sangat berat. Keluarga-keluarga Katolik tidak terlepas dari pergumulan kehidupan saat ini. PGI dan KWI melihat ada polikrisis dalam kehidupan keluarga. Kita juga keluarga Katolik mengalami polikrisis itu. Kita tahu ada banyak krisis, masalah dalam keluarga kita, masalah keuangan atau finansial, sehingga banyak keluarga-keluarga yang jatuh pada pinjol atau pinjaman online, pada judol atau judi online, atau juga keadaan yang kita lihat saat ini, krisis komunikasi dalam keluarga di mana
Sudah mulai jarang terjadi komunikasi antar pribadi dalam keluarga, suami istri, orang tua dan anak karena semua sibuk dengan gadget dan itu masalah. Ada juga tren saat ini yaitu yang kita biasa dengar itu tekanan media sosial sehingga timbul kecemasan, depresi karena tawaran begitu bagus ketika kita scroll media sosial. Aduh, kenapa kita enggak seperti ini? Kita ketinggalan zaman atau biasa terkenal dengan istilah FOMO ya. Fear of missing out. Kita merasa ketinggalan sehingga takut ketinggalan dengan tren saat ini. Itu juga merambat pada keluarga kita. Karena itu pada Natal kali ini gereja-gereja Kristen maupun gereja-gereja Katolik kita bersama-sama mengangkat tema ini, bahwa di Natal kali ini kita akan sungguh-sungguh menggumuli dan melihat bagaimana Natal adalah cara Tuhan, cara Allah hadir untuk menyelamatkan kita. Jadi pada Natal ini setiap keluarga Kristiani Katolik diajak oleh gereja. Mari kita duduk bersama. Kita mungkin sudah berada dalam satu rumah bersama-sama selama ini. Tapi kita sungguh-sungguh tidak berada bersama. Di meja makan kita bisa makan. Satu meja makan. Tetapi dengan kepala yang tertunduk pada makanan dan gadget. Sudah jarang terjadi komunikasi saat kita makan bersama. Padahal dulu kalau kita suka mau intens dalam relasi kehidupan keluarga, meja makan menjadi tempat pertama. Menjadi tempat utama kita kumpul untuk bicara. Tapi kalau kita lihat sekarang ini tanpa kita sangkal, bahwa lebih menarik yang di dunia maya daripada yang di dunia nyata. Iya kan? Iya. Kita tertawa-tertawa dengan orang di telepon. Kita nonton sambil tertawa, tersenyum, bahagia dengan live-nya orang. Tetapi dengan live keluarga kita sering mengeluh. Bahkan mulai tidak suka. Bahkan kita mulai marah. Dan bahkan kita mulai benci. Sehingga rumah tidak menjadi lagi suatu tempat di mana setiap pribadi rindu. Tetapi setiap pribadi lebih suka keluar. Karena lebih enak di luar daripada di dalam. Inilah yang mungkin mengetuk pintu gereja-gereja Kristen, Protestan ataupun Katolik bersama-sama. Kita mau di tahun 2025 ini, di Natal Yesus Kristus, kita mau melihat kembali bagaimana Allah dengan kasih-Nya hadir untuk menyelamatkan keluarga. Jadi secara pribadi saya bersyukur bahwa gereja-gereja sepakat dan gereja-gereja sungguh-sungguh mengalami sentuhan Roh Kudus sehingga mengangkat tema ini. Karena basis pertama sebuah masyarakat, baik masyarakat yang dalam lingkup keagamaan, umat, maupun masyarakat luas, negara ini basis sel utama adalah keluarga. Keluarga kuat, gereja kuat, negara kuat. Seperti itu. Nah, ini Ibu, kira-kira dengan melihat situasi realitas keluarga-keluarga pada saat ini. Dengan situasi seperti ini, apakah pada masa sekarang ini keluarga bisa menjadi tempat pertama dan utama untuk melihat pribadi-pribadi masing-masing, bahkan dengan persahabatan dengan lingkungan sendiri? Iya. Kita tentu masih ingat ada ungkapan bahwa keluarga adalah tempat pertama dan tempat utama. Seorang pribadi mengenal dirinya dan lingkungannya. Melihat situasi keluarga saat ini, apakah keluarga masih menjadi tempat itu? Karena setiap pribadi dalam keluarga sudah menemukan tempat-tempat yang lain. Bahkan tawaran menarik lewat TikTok. Mengenal diri buka aja di TikTok ada. Ketika Anda mengalami kecemasan, ada jalan keluarnya. Jadi tantangan bagi kita sekarang, apakah keluarga itu masih jadi tempat pertama dan utama bagi setiap pribadi mengenal dirinya dan lingkungannya? Bagi saya, walaupun tawaran media begitu menarik, begitu bagus dan kita gampang mengerti, tapi keluarga
adalah tempat pertama dan utama. Kenapa? Seorang anak tidak lahir lewat HP, lewat media sosial. Tapi seorang anak pertama kali lahir dari sebuah keluarga. Tidak keluar dari HP, tapi dari seorang manusia. Dia lahir dari sebuah keluarga, lahir karena kasih seorang ibu dan seorang ayah. Dia mulai mengenal dunia luar di luar kandungan ibunya dalam keluarga. Dia dinamakan seperti Yuli, Reina, Indah, Jeko, Glory, Riani. Nama-nama itu lahir di keluarga, diberikan oleh ayah dan ibu. Sehingga pertama kali orang ketemu seorang anak kecil, siapa? Apa namamu? Jeko, iya toh? Kita menyebut misalnya Reina atau Jeko, itu karena dari orang tua, dari rumah diberi nama. Kita dipelihara bukan oleh HP, oleh media sosial, oleh tangan-tangan kasih ayah dan ibu. Kita mulai mengenal di luar saya ada orang lain itu dalam keluarga. Kita mulai mengenal saya berbeda karena ada papa, mama, kakak, dan adik. Sehingga saya nanti bisa katakan, kalau saya begini, kalau saya begitu, itu pertama di keluarga. Saya bisa bilang, saya beda dengan mama. Mama suka ini, saya suka itu. Karena ada mama, ada papa, ada kakak, ada adik. Kita tidak bisa katakan kita begini, kita begitu, kita berbeda, kita sama. Kalau tidak ada orang lain yang menjadi referensi kita. Jadi keluarga tetap menjadi tempat pertama dan utama. Mengenal jati diri bukan di luar sana, bukan di luar rumahmu, di dalam rumahmu. Engkau menemukan keunikan dirimu di dalam rumah itu. Karena gen yang diturunkan dari orang tua. Kita punya kemiripan, kita mirip mama, mirip papa. Kesukaan kita lebih ke mama. Oh, kita beda dengan papa. Kalau kakak pangbadiam, kalau saya cerewet. Nah, kita bisa mengatakan itu. Itulah dalam keluarga. Dan kita belajar apa di situ? Kita belajar, kenapa saya bilang utama? Karena kita mau belajar untuk menerima di dalam rumah, bukan di luar rumah. Di rumah tetangga mau tidak mau kita harus terima karena orang per rumah. Iya toh? Nggak mungkin kita ada tetangga baru lihat anaknya seperti itu, kita nggak suka dia, pada per rumah, suka atau tidak suka harus diterima. Tapi di dalam rumah kita punya otoritas. Kita bisa menerima, kita juga bisa menolak di dalam rumah kita. Pertama kita belajar penolakan, penerimaan itu di dalam keluarga, di dalam rumah kita. Kita belajar dicintai di dalam rumah kita, bukan di luar. Di keluarga kita belajar bagaimana kita dimarah. Karena apa? Karena kita salah. Tapi di luar kadang biar kita salah diterima kan? Karena ndak enakan, jadi mesti terima. Akhirnya sebenarnya ndak suka sih, salah-salah. Itu kan kalau di luar. Tapi kalau di rumah kan papa mama ndak salah. Anda salah. Kita terima pujian yang tulus itu di rumah. Celaan juga di rumah. Iya toh. Kalau di luar, biar lagi orang besae, orang bilang gagah. Iya toh. Iya, betul enggak? Iya. Karena orang kan yang mau bermasalah dengan orang, biar jo tambah-tambah urusan, bilang jo yang dia suka. Tapi dalam rumah itu kita diajarkan untuk melihat segala sesuatu apa adanya. Oke. Mau jelek-jelek, mau baik-baik, seperti itu. Jadi untuk saya rumah tetap menjadi tempat pertama dan utama setiap pribadi mengenal dirinya dan lingkungannya. Oke, baik Bu, nanti kita lanjutkan lagi setelah pariwara berikut ini. Umat Kristiani Katolik yang terkasih, pembahasan tentang tema ini akan kita lanjutkan setelah pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam program Pelita Kasih.
Umat Kristiani Katolik yang terkasih, terima kasih masih bersama kami dalam program Pelita Kasih. Baik, Ibu, kita lanjutkan. Tadi kita sudah sampai di apakah keluarga masih menjadi tempat pertama dan utama. Tadi Ibu sudah ulas sedikit, walaupun kecanggihan teknologi sekarang sehebat-hebatnya, tetaplah keluarga yang menjadi tempat pertama dan utama untuk membentuk pribadi seseorang, untuk mengenal dirinya sendiri dan juga lingkungannya. Iya, betul sekali. Karena kita tahu bahwa sesuatu yang di luar sana tidak selalu yang sebenarnya. Tapi yang berada di dalam keluarga, itulah realitas kita, dan itu adalah adanya kita. Kita bisa mengenal pribadi kita yang sebenarnya ada di dalam keluarga. Tapi kadang di luar kita harus berpura-pura. Bahkan sering saya dengar kalau ada pada selfie-selfie, yuk pura-pura bahagia. Sampai saya katakan, kenapa harus pura-pura bahagia? Foto memang saya bahagia. Jadi itu menggambarkan kata-kata orang memang di luar banyak pura-puranya. Tapi yang sebenarnya ada di dalam rumah. Nah, pertanyaan kita mungkin sekarang, bagaimana dengan anak-anak yang tidak punya orang tua? Yang dari lahir tidak kenal ayah dan ibunya. Kita bisa lihat bersama dunia ini oleh organisasi-organisasi dunia, bahkan lebih kecil dalam gereja kita, ada karya sosial panti asuhan. Kenapa itu harus ada? Karena gereja terpanggil untuk merangkul anak-anak terlantar yang tidak memiliki orang tua, untuk mengalami bagaimana hidup dalam sebuah keluarga, dalam sebuah persekutuan. Di panti-panti asuhan, anak-anak ini dilayani dengan kasih, dilayani dengan cinta, sehingga dalam keberadaan realitas hidup mereka, mereka lahir tanpa ayah dan ibu. Tapi dalam komunitas panti asuhan, mereka mengalami kasih itu lewat para pendamping, para pembina dan pengasuh dalam panti asuhan itu. Apa yang kurang kasih sayang orang tua, itu dihadirkan gereja lewat para biarawati dan para volunteer, para pekerja sosial untuk mengisi kekurangan itu, sehingga keberadaan mereka tidak punya ayah, ibu, keluarga, tidak mereka lihat kekurangan, tidak melihat mereka berbeda dengan yang lain, tetapi mereka melihat bahwa dalam kekurangan mereka Allah memberikan kelengkapan, menjamah, memulihkan, mengasihi mereka lewat tangan-tangan kasih yang melayani mereka. Gereja melihat bahwa persekutuan harus tetap ada di dalam membentuk setiap pribadi, seorang manusia, mengenal dirinya dan lingkungannya. Karena itu, kita yang sudah berkeluarga dan adik-adik yang hidup dalam keluarga, mari kita cintai betul keluarga kita, dan kita tampil apa adanya dalam keluarga kita, karena lewat orang tua kita bisa tahu bagaimana kita. Kita bisa mengerti keberadaan kita, bukan di luar sana tapi di rumah. Dan sebagai orang tua, mari kita buat rumah menjadi tempat ternyaman untuk mereka selalu bisa pulang dan charge lagi. Bukan HP saja yang di-charge di rumah, tapi men-charge energi rohani, men-charge juga fisik, supaya ketika keluar rumah mereka kuat menghadapi segala tantangan. Iya. Baik, betapa luar biasanya peranan keluarga dalam pribadi tiap orang. Nah, ini dalam kehidupan sehari-hari yang mungkin jarang ditemukan sih Bu. Ada orang yang mungkin takut berkeluarga karena berpikir keluarga ini menjadi sumber masalah, tapi jarang. Tapi pada umumnya ada 1-2 orang yang mungkin memiliki pemikiran seperti itu. Lebih baik hidup sendiri, menjomblo, daripada berkeluarga. Karena ada pernyataan bahwa keluarga adalah masalah. Nah, ini menurut Ibu bagaimana pernyataan ini? Iya.
Saya juga barusan mendengar tentang pernyataan ini. Bahwa keluarga adalah masalah. Ketika saya mendengar ini dalam sebuah sambutan, saya merenung sebagai seorang yang berkeluarga. Sebenarnya keluarga yang bermasalah ataukah cara orang menghidupi keluarga itu yang bermasalah? Saya merefleksikan bahwa keluarga bukan masalah. Justru keluarga adalah cara Tuhan berkolaborasi dengan manusia untuk memelihara dan mengembangkan ciptaannya. Keluarga bukan masalah. Tetapi bagaimana setiap pribadi dalam keluarga itu memaknai hidup berkeluarga itu yang bermasalah. Contoh, bapak keluarga, kan di dalam kitab suci disebut suami adalah kepala istri sebagaimana Kristus adalah kepala jemaat. Dan ketika seorang suami pegang kata kepala saja, jadi dia kepala, dilepaskan yang penjelasan selanjutnya, maka itu dia akan jadi seorang yang otoriter, ngatur-ngatur, diktator. Pokoknya apa Papa bilang harus. Sehingga orang lihat Papa itu takut sekali. Padahal kata orang lihat-lihat misalnya di media sosial ya, orang barat, Papa itu begitu merangkul anak-anaknya. Tapi kalau orang di sini kak orang takut sekali kan Papa. Soalnya Papa kalau mau didik orang langsung buka ban atau ambil cambuk. Toh bagaimana itu? Paling mau bapukul. Kadang sekali mungkin orang melihat ketika orang buat masalah dan pulang di rumah dirangkul oleh seorang ayah. Aduh nanda no. Kita yakin orang dari jalan, so bikin kesalahan, aduh takut, so dapat pukul. Banyak begitu tuh yang orang dengar. Mungkin penghayatan suami kepala keluarga, kita yang kepala, kita atur, ngoni baiko semua, karena ngoni ekor, kira-kira begitu ya. Padahal lupa bahwa dia adalah kepala keluarga seperti Kristus adalah kepala jemaat. Apakah Kristus memerintah dengan kasar, dengan tangan besi, dengan rotan? Bukankah Kristus memerintah jemaatnya dengan kasih, bahkan berkorban untuk kita, menebus dosa kita sampai mati di kayu salib? Orang papa bagaimana? Kang, itu refleksi. Jadi masalah ketika papa merefleksi yang lain, no? Berefleksi cara berekspresi suami yang pamarah, apalagi kau mulai dengan lain tambah sedikit jo. Jadi kan jadi masalah. Bukan keluarganya tapi pribadinya. Kemudian istri. Istri kan kalau kita baca itu di kitab Amsal, mulutnya harus membuka dengan lembut dan penuh hikmat. No, kan mama di rumah penuh hikmat. Kalau so mulai tensi, so semua kata-kata muncul. Mulai rupa-rupa mau bilang pak anak-anak. Akhirnya tidak mendidik. Akhirnya yang tertinggal pak anak-anak tuh mama ucapan itu. Akhirnya tuh anak bilang, aduh ternyata kita pak mama bukan manusia tapi ini. Karena mama suka keluar kata-kata kasar. Padahal kitab suci mengajarkan kepada seorang istri itu tunduk pada suami sebagaimana jemaat tunduk pada Kristus. Tapi karena salah juga Kang. Hanya istri juga setunduk, hanya semena-mena suami. Tidak lama istri so nak kuat setinggal jo. Kang, tapi masalah bukan di keluarga. Masalah di pribadi. Cara memaknai hidup keluarga. Anak-anak so dibilang dalam kisah surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Taat dan hormati orang tuamu. Mar sekarang dorang lebih taat pa HP, panggil makan kalau belum kelar dorang tunggu toh begitu lebih taat di HP daripada mama. Akhirnya mama suka keluar tuh kata-kata mutiara, so tidak berhikmat. Dan seorang ibu juga dikatakan dalam kitab Amsal itu pintar mengelola keuangan, mar karena scroll TikTok dan Shopee dan semua, akhirnya pengeluaran lebih besar daripada pendapatan, toh. Nah. Sonin tahu, no? Jadi DP masalah bukan kasih yang untuk keluarga, tapi pada setiap pribadi dalam keluarga. Bagaimana memaknai itu? Sekarang saya bertanya,
Kalau yang bermasalah itu bukan keluarga, tetapi suami yang bermasalah. Kalau orang di rumah ada tape atau tape sudah ada ya, televisi. Televisi rusak, HP rusak, mau buang atau pi backing? Perbaiki. Kalau ada doi buang aja ya. Iya, beli baru. Tapi nak mungkin orang suami kalau salah tong buang jo, mau ganti baru. Iya toh? Iya. Istri karena nentau atur doi kurang lebih banyak dia pe paket COD semua datang. Do ganti jo. Kurang backing rugi negara maksudnya backing rugi keluarga jadi ganti. Tidak kan? Sebagaimana orang pe berabot di rumah kal rusak orang perbaiki, apalagi manusia. Jadi suami salah bukan ganti suami. Istri salah bukan ganti istri. Anak-anak kurang ajar kata-kata dalam tanda petik pangmalawang. Tukang babanta mau ganti anak. Tidak bisa toh. Jadi apa yang salah dalam keluarga orang bereskan. Bereskan dengan kasih. Ingat, model kita adalah model bagaimana Kristus mengasihi gerejanya. Berarti cara orang memperbaiki adalah dengan kasih. Karena kalau orang memperbaiki dengan kasar, ya tidak selesai. Permasalahan suami istri kalau dua-dua so tensi tinggi, dua-dua baku suara besar, ya selesai. Selesai di biasa ayah handas tuh di sini bilang. Kalau di kampung Patorang hukum tua surat. Saya tidak lagi mengaku dia sebagai istri, saya tidak lagi mengaku dia sebagai suami. Itu bukan penyelesaian sebagai keluarga Kristiani. Kita tahu bahwa penyelesaian harus dengan kasih karena kita sudah berjanji. Untung dan malang, sehat ataupun sakit. Iya toh? Perjanjian perkawinan. Adik-adik belum tahu kan? Suka dan duka. Karena gereja tahu, nyandak selalu perjalanan hidup keluarga itu seindah sebuah pesta, tidak selalu segemerlap lampu-lampu di ruang pertemuan, di GPCC atau di ballroom Sumberia. Tidak selalu sebanyak makanan itu, kadang orangnya ada makanan. Jadi makanya mau kawin itu suami istri itu berjanji menerima, menghormati, setia dalam suka dan duka, untung dan malang, sehat ataupun sakit. Jangan so sakit, aduh kurang backing rugi pak kita le. Atau kasih yang dapat lihat waktu belum baru mau kawin kan gagak-gagak masih kancang-kancang semua. Tapi kalau so berapa tahun so kendur semua Kang. Jadi di luar so lebih kancang daripada di dalam Kang. Semua ada kancang popoji, ada kancang DP wajah. Toh, jadi semua ada so boleh jo setinggal jo pak dia Kang. Tapi dalam situasi saat ini jangan seperti itu. Karena yang kancang di luar banyak keluar doi itu. Ya toh. So, itu saya sering kalau diajak membina misalnya pasangan-pasangan saya bilang bapak-bapak atau keluarga-keluarga bapak-bapak suka melirik yang kencang di luar. Ingat mahal loh yang kencang-kencang itu. Makanya kalau istri mau kencang sedia doi banyak karena skincare mahal. Iya. Iya toh seperti itu. Jadi kalau bisa keluar doi banyak di luar, siapa yang di dalam pes susah sekali, iya toh. Makanya juga istri-istri melihat dompet-dompet yang kencang di luar. Nah, so bagaimana terompe keluarga kalau so begini? Jadi ketika orang menemukan ada sesuatu yang kurang pada pasangan, jangan mulai melirik keluar. Karena yang di dalam itu, orang so tahu sekali orang mau biayai bagaimana. Tapi itu di luar yang orang dalia bagus sekali. Ini orang tidak tahu DP pembiayaan, betul enggak? Orang kadang melihat bunga mawar di serumah tetangga gagah sekali, merah menyala besar. Dan tahu di sebelah pupuk dia dase pakai rupa-rupa Kang. Orang punya di rumah bunga apa ya? Ada tuh orang suka aja bilang bunga tai ayam ya. Di bobona enak. Mar orang tahu di mana dia pegai, di mana dia rusak-rusak tuh. Orang tahu. Jadi yang indah di luar belum tentu seindah yang orang lihat dari jauh ini. Nanti kita lanjutkan lagi. Umat Kristiani Katolik yang terkasih, pembahasan tentang tema ini akan kita lanjutkan setelah pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam program Pelita Kasih.
jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Umat Kristiani Katolik yang terkasih, terima kasih karena Anda masih setia bersama kami dalam program Pelita Kasih. Baik, Ibu, kita lanjut. Tadi sudah dibahas tentang beberapa hal yang pada intinya pernyataan tentang keluarga adalah masalah tidak benar adanya. Justru keluarga itu menjadi tempat hangat untuk setiap pribadi-pribadi. Nah, ini kita bisa sekarang mungkin melihat dalam terang kitab suci. Bagaimana Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga-keluarga. Iya, Saudari Yuli dan umat Kristiani Katolik dimanapun Anda berada, hari ini kita merayakan pesta keluarga kudus, bagaimana Allah berinkarnasi dalam sebuah keluarga. Allah datang ke dunia lewat sebuah keluarga. Bacaan pada hari Minggu ini yaitu diambil dari Injil Matius bab 2 ayat 13 sampai 15, dilanjutkan ayat 19 sampai 20. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya. Larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah
Diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasehati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Kita melihat dalam atau mendengar tadi dalam bacaan kitab suci dari Injil Matius, bagaimana Allah turun tangan menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh Yosef dan Maria, orang tua dari Tuhan Yesus. Yosef adalah bapa pelihara, dia yang memelihara Yesus, tapi kita tahu bagaimana Allah dalam berinkarnasi, dia datang kepada Bunda Maria lewat Roh Kudus dan dari rahim lahirlah Sang Juru Selamat. Kalau kita mengikuti perjalanan kelahiran Tuhan Yesus, masalah memang, toh. Pertama, Bunda Maria mengandung, so masalah, toh. Tapi Allah turun tangan, Yosef tetap mengambil Maria sebagai istrinya dan mendaftarkan bersama-sama dengannya. Saat lahir, tidak ada tanpa. Kalau orang semua lahir di rumah sakit, toh, atau di puskesmas, kita semua lahir ditangani oleh bidan-bidan handal. Tapi ini enggak. Tuhan Yesus lahir di kandang Bethlehem. Enggak ada bidan di situ. Cuman Joseph dan Maria. Masalah. Tapi apakah melihat Joseph dan Maria melihat itu masalah dan aduh sudah Jo, berat menjadi orang tua Tuhan Yesus? Tidak. Mereka hadapi semua itu. Ketika lahir mau dibunuh oleh Herodes. Apakah Santo Yosef mundur? Aduh sudah Jo, cuma bapak pemelihara, lepe susah kita ini. Tidak. Tapi mendengarkan seruhan Tuhan lewat mimpinya untuk bawa ke Mesir. Dalam perjalanan kehidupan awal Tuhan Yesus lahir, di awal-awal hidupnya yang berat, kita lihat bagaimana orang tuanya Yosef dan Maria tidak mundur. Mereka menghadapi setiap tantangan dengan sikap apa? Yang orang mesti pegang sebagai anggota keluarga. Taat kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Dalam situasi sesulit apapun hidupmu, keluargamu, pasanganmu, suami, istri, anak-anakmu, jangan jago sendiri kuat pasang badan. Pasang Tuhan di muka. Andalkan Tuhan untuk hadapi itu. Karena sejagonya kamu, sehebat-hebatnya kamu, tidak semua kamu bisa selesaikan. Kamu manusia lemah. Kita, saya dan Anda manusia lemah di hadapan Tuhan. Kita tidak bisa mengatasi semua permasalahan dengan kemampuan dan kehebatan kita. Selain dari kasih Tuhan lewat rohnya turun dan menyapa kita, menjamah kita, memulihkan kita, menguatkan kita untuk menghadapi setiap tantangan yang ada. Dari Yosef dan Maria kita belajar bahwa kita bisa kuat menghadapi tantangan sesulit apapun. Berat ini, orang dengar di kitab suci tadi. Tidak mundur karena apa? Mereka percaya kalau orang angkat tangan, Tuhan turun tangan. Itu orang andalkan Tuhan dalam kehidupan dan pergumulan kehidupan kita. Sebagai umat percaya, kita meyakini bahwa Tuhan tidak akan lepas tangan. Tuhan akan menggendong kita, merangkul, menopang kita menghadapi setiap permasalahan. Tapi apakah kita sungguh-sungguh berharap pada Dia? Kadang setengah-setengah bacoba.
Toh? Udah berdoa Mar, betul ndak, betul ndak. Ndak sungguh-sungguh Tuhan saya berserah, saya percaya hanya Engkau yang dapat menolongku. Tapi di belakang, betul ya, ragu. Dan mulai cari pertolongan kiri kanan di layang-layang, akhirnya sesat. Betul ndak? Serahkan kepada Tuhan dan minta, siapa yang meminta akan diberikan. Minta Tuhan tunjukkan jalan kepada siapa Engkau pakai untuk bantu saya dalam pergumulan ini. Bawa dalam doa dan sungguh-sungguh berserah, percaya bahwa Tuhan ada. Tuhan pasti hadir menyelamatkan keluarga. Janji tema Natal tahun ini, Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga bukan daun lemong. Ini betul-betul janji Tuhan patrang kehidupan dan betul toh. So mengalami toh, rupa-rupa permasalahan orang so alami. Aduh so nak ada jalan, tiba-tiba dapat jalan. Itu dari mana? Dari Tuhan. Karena orang so bilang Tuhan tolong. Tuhan tolong. Begitu kuat. Jangan malu-malu. Beda pak tetangga. Jangan selalu minta tolong. Pastiu dorang. Tapi Tuhan hari-hari orang minta tolong dia nak mau pastiu. Karena dia tahu kamulah anak-anakku. Dan ketika aku berikan kamu nafas kehidupan hari ini. Maka jangan lupa bahwa berkat-berkatku pun mengalir padamu hari ini. Toh? Jadi minta pak Tuhan. Jangan minta pak orang. Minta pak Tuhan kalau orang mau bantu. Itu Tuhan bicara. Tapi hari-hari orang pipa orang pasti. Tapi Pak Tuhan setiap hari pun, setiap jam bahkan orang bilang Tuhan setiap detik kehidupanku berada di tanganku. Betul-betul kok berserah. Sehingga memang Tuhan pasti buka jalan. Dan ini bukan cuma janji. Orang bilang no action to only. Toh? Tuhan tidak hanya bicara, tapi ada bukti nyata yang dia selalu nyatakan dalam kehidupan kita setiap hari. Berangkat dari cerminan keluarga kudus ini, mungkin Ibu bisa memberikan peneguhan kepada keluarga-keluarga pemirsa yang ada di rumah saat ini yang sedang menyaksikan program Pelita Kasih. Supaya menjadi keluarga yang kuat, tetap semangat dalam menjalani bahtera rumah tangga. Iya. Keluarga Kristiani Katolik dimanapun Anda berada, Anda dan saya adalah keluarga. Dan kita semua tak akan menyangkal bahwa perjalanan kita tidak selalu mulus. Ada banyak kerikil tajam yang harus kita lewati. Tapi ingat, walaupun di padang gurun mungkin saat ini keberadaan keluarga kita, tapi Tuhan menyiapkan oase bagi kita. Untuk menyejukkan, untuk menguatkan kita sehingga kita mampu melewati badai kehidupan keluarga kita masing-masing. Sebagai keluarga Katolik, dalam situasi sesulit apapun dirimu, tetaplah menjadi rumah terindah bagi anggota keluargamu untuk pulang berbagi suka dan duka pengalaman hidupnya. Biarlah setiap anggota keluarga mempunyai tempat yang aman, nyaman, lega untuk melepaskan penatnya kehidupan yang mereka alami. Semoga damai Natal, sukacita Natal tahun 2025 ini dengan tema Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Semua keluarga-keluarga Katolik dimanapun berada, sungguh-sungguh mengalami pemulihan dan jamaah kasih Tuhan. Natal senantiasa membawa damai di hati, damai bagi seluruh bumi ini. Baik, terima kasih Ibu untuk pencerahan melalui tema Natal tahun 2025 ini dan untuk persiapan menyongsong tahun baru 2027. Sekali lagi, terima kasih banyak, walaupun di tengah-tengah kesibukan mungkin dalam melayani pekerjaan-pekerjaan di kantor, Ibu masih bisa meluangkan waktu bersama kami dalam program Pelita Kasih ini. Semoga damai Natal juga senantiasa memenuhi kehidupan Ibu dan keluarga. Amin. Dan semua pemirsa yang ada di rumah pada saat ini. Sekali lagi terima kasih dan semoga Tuhan selalu membantu Ibu di dalam tugas pelayanan. Terima kasih. Umat Kristiani Katolik yang terkasih, terima kasih untuk kebersamaan dalam perjumpaan kali ini. Anda senantiasa setia bersama kami dalam program Pelita Kasih. Sekali lagi selamat merayakan Hari Raya Natal tahun 2025 dan menyongsong tahun baru 2026. Semoga damai Natal senantiasa menyertai kehidupan keluarga kita semua. Tuhan Yesus memberkati.
Gita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah, permaklumkan segera, kabar baik cemerlang, lahir Kristus yang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Gita surga